Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali pada hari ini pada mata kuliah psikologi. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Khairul Ilman akan membawakan materi dengan tema macam-macam gangguan psikologi dan terapi psikologi dalam Islam. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian gangguan psikologi, ya, atau yang sering dikenal juga dengan gangguan mental. Nah, yang pertama menurut Organisasi Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB yaitu WHO, mereka menyatakan bahwasanya gangguan psikologi atau gangguan mental merujuk pada kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan dalam emosi, pemikiran, atau perilaku seseorang yang terkait dengan gangguan fungsi psikologis, biologis, atau perkembangan. Nah, kemudian yang kedua, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nah, yang mana Kemenkes ini biasanya menggunakan istilah gangguan jiwa untuk menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Nah, menurut Kemenkes Republik Indonesia, gangguan jiwa adalah suatu kondisi kesehatan yang menyebabkan perubahan pada cara berpikir, suasana hati, atau perilaku yang menimbulkan penderitaan dan atau mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menurut American Psychological Association, mereka mendefinisikan gangguan psikologis sebagai suatu pola pikiran, perasaan, atau perilaku yang secara klinis signifikan dan terkait dengan stres emosional yang kuat atau disabilitas dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau aktivitas penting lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gangguan psikologis atau gangguan mental. Nah, yang pertama ada gangguan kecemasan, anxiety disorder. Nah, gangguan ini ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan, bahkan ketika tidak ada bahaya secara nyata. Nah, contoh dari gangguan ini ada gangguan kecemasan umum, ada gangguan panik, ada gangguan fobia spesifik, ya, rasa takut terhadap objek atau situasi tertentu. Dan juga ada gangguan kecemasan sosial, di mana seseorang memiliki ketakutan ekstrim terhadap situasi sosial karena takut dihakimi atau dipermalukan. Nah, selanjutnya gangguan psikologis yang kedua yaitu gangguan mood, yaitu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang bisa berupa perasaan sedih berlebihan atau suasana hati yang sangat tinggi. Nah, contoh dari gangguan ini ada depresi mayor. Kemudian ada gangguan bipolar, yaitu perubahan suasana hati yang ekstrim. Kemudian ada gangguan depresi persisten. Nah, ini bentuk depresi yang ringan tapi berlangsung lama dan gejalanya terus-menerus.
Selanjutnya, gangguan psikologi yang ketiga ada gangguan stres pasca trauma atau dikenal juga dengan PTSD. Nah, gangguan ini muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti kecelakaan, bencana alam, atau kekerasan. Nah, seseorang yang mengalami gangguan ini, misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan atau mungkin melihat kecelakaan, nantinya bisa jadi di masa yang akan datang, ia nanti akan memilih untuk menghindari untuk mengemudi atau nantinya akan memiliki kecemasan saat mendengar suara dari mobil misalnya. Nah, gangguan psikologi yang keempat ada gangguan obsesif kompulsif atau yang sering kita kenal dengan OCD. Nah, gangguan ini ditandai oleh orang yang memiliki pikiran yang mana ia terus-menerus mengganggu dan tindakan berulang yang dilakukan untuk meredakan kecemasan. Nah, misalnya seseorang yang mana dia terus memiliki pikiran bahwasanya tangannya itu kotor, sehingga dia terus-terusan mencuci tangannya meskipun tangannya itu sudah kering, sudah bersih, atau bahkan sampai lecet misalnya, karena selalu merasa tangannya kotor. Nah, ini OCD. Kemudian gangguan psikologi yang selanjutnya yang kelima ada gangguan psikotik, yaitu gangguan yang menyebabkan seseorang kehilangan kontak dengan realitas yang ditandai dengan halusinasi atau delusi. Contohnya pengidap skizofrenia, yang mana seseorang mungkin mendengar suara-suara yang tidak ada aslinya atau meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan, atau bisa jadi mereka selalu merasa diawasi orang lain tanpa alasan. Nah, selanjutnya gangguan psikologi yang keenam yaitu gangguan makan, eating disorder. Nah, gangguan ini berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Nah, contoh dari pengidap gangguan ini yaitu ada anoreksia, yang mana seseorang memiliki ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan, sehingga nantinya mereka akan selalu berusaha membatasi makanan meskipun tubuh mereka sudah sangat kurus. Nah, kemudian ada pengidap bulimia, yang mana seseorang nantinya dia makan seperti biasa atau bahkan jumlahnya besar, tapi nanti dia akan memuntahkan secara sengaja supaya berat badannya tidak naik. Nah, ini beberapa gangguan psikologi berupa gangguan makan. Nah, selanjutnya gangguan psikologis yang ketujuh ada gangguan kepribadian, yang mana gangguan ini yaitu berupa pola perilaku atau pemikiran yang tidak fleksibel, yang menyebabkan masalah signifikan dalam kehidupan sosial dan profesional. Contohnya yaitu gangguan kepribadian antisosial, ya, di mana seseorang sering melanggar aturan sosial, berbohong, atau bertindak tanpa memperhatikan keselamatan atau hak orang lain. Kemudian ada juga gangguan kepribadian narsistik, yang mana seseorang merasa memiliki superioritas, kekuatan atau kekuasaan berlebihan
dan mereka membutuhkan kekaguman yang konstan dari orang lain. Selalu merasa ingin dikagumi oleh orang lain. Nah, selanjutnya gangguan psikologi yang ke-8 ada gangguan disosiatif. Nah, gangguan ini yang menyebabkan seseorang merasa terlepas dari dirinya sendiri atau lingkungannya. Nah, contoh dari gangguan ini ada gangguan identitas disosiatif atau DID, atau yang lebih kita kenal dengan kepribadian ganda. Nah, jadi seseorang memiliki 2 atau lebih identitas yang berbeda dengan ingatan dan perilaku yang berbeda antara satu kepribadian dengan kepribadian yang lain. Nah, selanjutnya ada gangguan somatik. Nah, gangguan ini melibatkan keluhan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis, namun sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu seseorang yang terus-menerus khawatir memiliki penyakit serius, meskipun pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya masalah. Selanjutnya, gangguan psikologi yang ke-10 ada gangguan tidur, sleep disorder. Nah, yaitu gangguan yang mempengaruhi pola tidur seseorang dan berdampak negatif pada kesehariannya. Contoh dari gangguan ini yaitu insomnia, yaitu seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau sering terbangun pada malam hari. Kemudian ada juga gangguan narkolepsi, yang mana seseorang bisa merasa sangat mengantuk secara tiba-tiba, bisa tidur kapan saja, bahkan di tengah-tengah aktivitasnya. Nah, kemudian gangguan psikologi yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu gangguan perilaku, behavioral disorder. Nah, gangguan ini terutama dialami oleh anak-anak yang melibatkan perilaku yang tidak sesuai atau merusak. Contohnya ada gangguan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana anak-anak mengalami kesulitan konsentrasi, sangat aktif dan sulit mengendalikan impuls. Kemudian ada juga gangguan perilaku, di mana anak-anak terlibat dalam perilaku agresif atau melanggar hukum seperti mencuri, merusak, atau berbohong. Nah, untuk mengatasi beberapa gangguan di atas, bisa dilakukan beberapa terapi psikologi ya. Dalam dunia psikologi modern atau umum dikenal beberapa metode. Nah, yang pertama di sana ada terapi kognitif perilaku atau metode CBT. Yang mana terapi ini berfokus untuk mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. Kemudian terapi yang kedua ada terapi psikodinamik. Nah, terapi ini fokusnya untuk mengungkap konflik bawah sadar yang berasal dari pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku dan emosi saat ini. Nah, terapi selanjutnya ada terapi exposure. Nah, terapi ini melibatkan paparan terhadap hal-hal yang menimbulkan rasa takut atau kecemasan secara bertahap. Nah, terapi yang keempat ada terapi keluarga, yang mana terapi ini melibatkan anggota keluarga dalam proses terapi untuk membantu menyelesaikan masalah yang akarnya itu ada atau berasal dari hubungan keluarga.
Nah, terapi psikologi selanjutnya ada terapi obat, yang mana ini menggunakan obat-obatan seperti antidepresan, obat anti kecemasan, yang ini diresepkan oleh psikiater untuk membantu mengurangi gejala gangguan psikologis. Nah, selanjutnya terapi psikologi modern atau umum. Yang keenam ada terapi berbasis mindfulness. Nah, terapi ini menekankan perhatian penuh pada momen saat ini dan membantu individu untuk menerima pikiran dan perasaan mereka tanpa menghakimi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi psikologi dalam Islam. Nah, terapi psikologi dalam Islam merupakan pendekatan terapi yang berbasis pada ajaran Islam, di mana pengobatan gangguan psikologi dilakukan dengan memadukan konsep pengobatan gangguan psikologi secara modern dan juga menggunakan nilai-nilai serta praktik keagamaan Islam. Nah, pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Nah, konsep dasar terapi psikologi dalam Islam itu mengandung beberapa hal. Yang pertama yaitu dari sisi ketauhidan, keimanan kepada Allah. Kemudian yaitu dari sisi kesabaran dan tawakal. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan antara ruh, akal, dan jasad. Yang terakhir dari unsur istighfar dan juga taubat. Nah, ini merupakan konsep dasar dalam terapi psikologi Islam. Nah, beberapa bentuk terapi psikologi dalam Islam. Yang pertama dalam bentuk zikir. Nah, zikir ini dengan menggunakan lafaz-lafaz zikir yang sudah kita kenal ya, seperti Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, yang mana nantinya zikir ini akan bisa memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan memberikan energi positif. Nah, dalam beberapa penelitian, zikir juga dianggap sebagai salah satu bentuk meditasi dalam meredakan stres. Kemudian, bentuk terapi psikologi dalam Islam selanjutnya adalah berupa ibadah sholat. Nah, sholat yang selama ini kita kenal sebagai kewajiban bagi seorang muslim, ternyata juga bisa menjadi sarana terapi psikologis. Nah, yang mana sholat ini bisa membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional. Gerakan sholat juga dipercaya dapat memberikan efek relaksasi fisik. Sementara doa dan interaksi spiritualnya bisa memberikan kedamaian batin. Nah, kemudian bentuk terapi psikologi dalam Islam selanjutnya adalah berupa ruqyah syariah. Nah, ruqyah yaitu metode pengobatan spiritual yang melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa khusus untuk mengusir gangguan spiritual, baik dari gangguan jin maupun sihir. Namun, ruqyah juga dapat digunakan untuk menangani gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi, terutama jika pasien merasa ada pengaruh spiritual dalam gangguan yang mereka alami. Nah, selanjutnya yaitu merupa doa. Nah, yang mana doa ini kita meminta kepada Allah, sehingga dengan berdoa seseorang bisa mengalihkan beban mentalnya kepada Allah sehingga menjadi lebih lega dan meraih ketenangan jiwa. Nah, kemudian bentuk terapi psikologi dalam Islam yang terakhir yaitu dengan pengobatan tradisional Nabi
atau Tibun Nabawi. Nah, praktik ini digunakan sebagai pelengkap terapi psikologis modern dengan fokus pada kesehatan jasmani yang berhubungan erat dengan kondisi mental. Nah, integrasi terapi psikologi dalam Islam dengan psikologi modern. Nah, terapi psikologi dalam Islam tidak menolak pendekatan terapi modern seperti terapi CBT atau terapi obat. Namun sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi. Terapi modern bisa digunakan untuk mengatasi masalah psikologi secara ilmiah dan teknis, sementara terapi Islam dapat memperkuat aspek spiritual seseorang, sehingga proses pemulihan bisa lebih menyeluruh. Dan demikian pembahasan untuk materi pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.